Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Edi. Selamat datang lagi di channel saya. Pagi ini saya lagi perjalanan menuju ke tempat kerja. Karena perjalanan saya relatif agak lama untuk sampai ke tempat tujuan, saya mau ngajak teman-teman ngobrol santai tapi serius tentang dunia kerja. Khususnya buat kamu yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Jadi gini teman-teman, menjadi seorang karyawan itu kan kita akan hidup di lingkungan sosial yang unik ya. Lingkungan sosial tempat kerja itu uniknya gini. Kita sebagai seorang karyawan di kantor, kita akan berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai background yang berbeda. Background pendidikan, background keluarga, background sosial dan sebagainya. Tentu di dalamnya pasti akan ada yang namanya konflik, pasti ada yang namanya friksi, pasti ada yang namanya drama, pasti ada yang namanya debat. Nah, di satu sisi kita butuh mereka untuk mempermudah pekerjaan kita. Ya. Kita harus tetap bekerja dalam teamwork. Nah, yang akan saya bahas di sini bagaimana kita tetap survive di dalam lingkungan sosial seperti itu, bagaimana kita tetap produktif di dalam lingkungan sosial seperti itu, tapi tanpa kita larut dalam konflik perdebatan di dalamnya ya. Bagaimana kita tetap survive secara pekerjaan, kita mental health kita tetap sehat, bagaimana kita tetap lancar dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita akan bahas di sini satu persatu. Ingat, saya bukan mengajari ya, tapi kita akan ngobrol santai tapi serius. Kita akan ngobrol bahas tentang bagaimana survive di dunia kerja, di lingkungan sosial di tempat kerja yang penuh dinamika. Jadi kalau ada yang nggak sesuai atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu penasaran, kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, saya minta tolong jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi agar kita lebih sering ketemu di video-video yang membahas tentang bagaimana membuat kehidupan kita berubah jadi lebih baik. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi. Tonton video sampai selesai, tapi sebelumnya check this one out. Oke, balik lagi. Kita akan bahas lagi tentang dunia kerja. Jadi gini, seperti saya bilang tadi ya, dunia kerja ini kan kita berhadapan dengan banyak orang. Kita masuk dalam satu lingkungan, satu tim, itu kan kita akan berhadapan dengan lebih dari satu orang. Nah, bagaimana cara kita tetap survive di lingkungan sosial yang dunia kerja yang penuh dinamika? Tips yang pertama adalah kamu harus tahu suasana politik di dalamnya. Kamu harus pahami situasi politik di dalamnya. Maksudnya apa? Gini, ketika kamu masuk ke satu lingkungan, pastikan kamu akan masuk ke lingkungan yang lebih kecil dulu, yaitu unitmu, tim kecil kamu ya, sebelum masuk ke bekerja dengan unit lain atau divisi lain. Nah, di unit kecil kamu ini, di unit kamu, mungkin kamu sebagai karyawan, isinya leader kamu dengan teman-teman tim kamu, mungkin di situ ada namanya robak dan sebagainya, OP, driver dan sebagainya. Itu lingkungan kecil ya, atau mungkin kamu sebagai leadernya, oke, nggak apa-apa. Di tim kecil kamu ini ya, saya memposisikan sebagai seorang karyawannya ya, seorang leadernya. Ketika kamu mau masuk bergabung atau kamu sebagai anak baru yang baru keterima kerja, kamu harus cepat tahu suasana politik dalamnya. Maksudnya gini, kamu harus tahu siapa yang paling senior di tempat itu, siapa yang paling berpengaruh di tempat itu, siapa berteman dengan siapa, dan siapa tidak suka dengan siapa. Kamu harus bisa petakan itu, kamu harus bisa mapping itu. Tapi ingat, jangan larut di dalamnya ya. Jangan pernah larut di dalam suasana politik tempat kerja. Kenapa kamu nggak boleh larut? Biar kamu tetap independen. Kamu tidak berpengaruh, keputusanmu, pekerjaan kamu tidak berpengaruh dengan dunia luar. Kamu tetap di dalam, kamu tetap bisa menguasai diri kamu tetap
happy dengan lingkungan sosial seperti apapun. Kamu hanya perlu tahu aja siapa yang paling berpengaruh, siapa suka dengan siapa, siapa yang nggak berteman atau nggak suka dengan siapa, atau siapa yang paling senior di sana. Kenapa? Yang pertama, kalau kamu harus tahu kenapa, siapa yang paling berpengaruh di tempat kerja kamu. Karena gini, sometimes seorang leader itu is not a true leader ya. Sometimes a leader is not a true leader. Jadi kadang leader kamu itu bukan leader sungguhnya gitu loh. Dalam artian gini, oke, secara jabatan ada tim leader gitu ya, tapi belum tentu dia mengambil keputusan, decision maker itu melalui intuisinya. Kadang ada leader yang mengambil keputusan dengan bertanya ke orang lain. Dia bahkan juga bertanya ke orang lain yang lebih senior atau mungkin lebih berpengaruh di situ. Dan kacaunya lagi, ada beberapa leader yang apa yang diomongkan itu dianggap sebagai data utama tanpa ada data pembanding lainnya. Ada seperti itu, dan kamu harus bisa berhati-hati dengan leader yang seperti ini, atau mungkin orang yang berpengaruh, atau mungkin pembisik ya. Kamu juga harus berhati-hati, kamu harus pintar-pintar bersikap. Kalau saya bilang bukan bermuka dua ya, dalam dunia kerja itu jangan bermuka dua, tapi kamu harus pintar-pintar memposisikan diri kamu ya. Memang sih kadang agak nggak berkenan dengan hati kita, tapi kita harus memang benar pintar-pintar memposisikan diri. Ketika kita bicara dengan si A, kita harus bisa berbicara menghadapi dengan si A. Itu namanya pintar-pintar. Ketika kita berbicara dengan si B, kamu harus bisa memposisikan diri kamu sedemikian rupa ketika berbicara dengan si B. Itu bukan menjilat ya, itu bukan bermuka dua ya. Definisi bermuka dua itu ketika apa yang kamu sampaikan itu berbeda ketika kamu nyampaikan ke A dan B, itu beda. Nggak boleh seperti itu. Terus penjilat itu ketika kamu membicarakan atau menaikkan diri kamu dengan menjelekkan temanmu, itu yang juga nggak boleh. Tapi pintar-pintar itu harus. Kamu harus pintar memposisikan diri kamu di mana kamu berada. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan teman sesamamu, bagaimana kamu berkomunikasi dengan lebih tua, bagaimana kamu berkomunikasi dengan atasan, itu bedakan semua. Ya boleh dibilang kayak bunglon ya. Teknik komunikasi kita kayak bunglon. Jadi teknik komunikasinya aja yang seperti bunglon, bukan sikapnya, bukan apa yang diomongkannya, tapi tekniknya, cara kita berbicaranya itu harus seperti bunglon, harus beda-beda, harus membedakan siapa yang kita hadapi. Nah, itu yang salah satu tips yang bisa bikin kamu survive ketika kamu berhadapan dengan dunia kerja. Kamu harus petakan dulu siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling senior, siapa berteman dengan siapa, siapa tidak suka dengan siapa, dan kamu harus berkomunikasi seperti bunglon ya. Teknik komunikasinya aja. Ketika kamu berbicara dengan lebih senior, ya bedakan dengan kamu ketika berbicara dengan orang yang sepantaran kamu atau mungkin junior kamu. Terus ketika kamu berbicara dengan atasan juga beda dong dengan kamu berkomunikasi dengan sepantaran kamu atau junior kamu, apalagi dengan orang-orang yang berpengaruh nih di sana. Sebagai pembisik kamu harus pintar-pintar. Yang penting kontennya, apa yang kamu bicarakan itu tetap berbobot, tetap konsisten, jangan berubah-ubah, jangan bermuka dua dengan berubah-ubah, merubah pembicaraan. Habis ngomong di sana A terus habis ngomong di sini B, itu jangan, karena itu akan berdampak dengan penilaian orang ke kamu juga. Dan jangan juga menjelekkan orang lain ya. Kamu dengan gaya berbicaramu, tapi kamu, oh Pak, si ini loh Pak, seperti itu, jangan. Karena itu sangat-sangat merugikan. Ibaratnya sosial kredit kamu akan menurun sekali jika kamu melakukan itu. Mungkin kamu akan mencapai apa yang kamu mau, tapi sosial kredit kamu akan menurun sekali. Itu membangun branding kamu, personal branding kamu juga membangun personal branding yang jelek ya. Itu yang pertama, tips pertama adalah kamu harus bisa petakan ya.
petakan, mapping area, mapping situasi politik agar kamu bisa membedakan bagaimana berbicara dengan A dan bagaimana berbicara dengan B. Contoh ketika tadi satu lagi yang kamu harus tahu siapa berteman dengan siapa, itu kamu nggak perlu larut di dalamnya, nggak perlu kamu terlalu ketika seorang terlibat dengan konflik dengan seorang, ya kamu jangan berusaha mendamaikan, jangan berusaha juga terlarut ikut benci, netral aja agar kamu juga bisa terhindar dari konflik di dalamnya. Oke, itu yang pertama. Tips yang kedua adalah yang aturan nggak tertulis ini gini. Ketika kamu tidak suka, nggak cocok nih dengan orang di tempat kerja, yang pertama, jangan pernah ngajak orang lain untuk nggak suka sama dia, ya. Jangan pernah ngajak orang lain untuk ikut nggak suka dengan orang yang nggak kamu suka. Itu akan sangat membangun personal branding yang negatif sekali, akan menurunkan social credit kamu banyak sekali, sehingga kamu mendapat image jadi orang yang menyebalkan. Itu yang harus kamu hindari. Ketika kamu nggak suka sama orang, jangan pernah ngajak orang untuk nggak suka sama dia. Terus sebaliknya, ketika ada orang yang nggak suka dengan orang lain, kamu jangan langsung menilai orang lain itu benar sesuai omongannya yang nggak disuka. Contoh gini ya, ketika kamu berteman dengan si B, si B ini bilang si C ini loh orangnya seperti ini, karena kamu tahu si B ini nggak suka sama si C. Terus kamu langsung menilai si C ini seperti omongannya si B. Itu juga nggak boleh, karena penilaian orang itu beda-beda, ya. Itu kenapa tadi ketika kamu nggak suka sama orang, jangan mempengaruhi orang lain untuk ikut nggak suka, karena penilaian orang itu beda-beda. Bisa jadi gini, ketika kamu nggak suka sama orang nih ya, kamu nggak suka karena satu sifatnya, ya mungkin kamu hanya menilai satu sifatnya, kamu nggak suka, kamu ngajak si A untuk membenci si B, padahal si B ini baik banget sama si A. Nah, itu akan sangat membalikkan keadaan, sehingga orang jadi nggak suka sama kamu. Itu akan membangun social credit, membangun personal branding kamu yang negatif sekali. Itu harus kamu sadari. Sama ketika ada teman kamu nih, si B nggak suka sama si C, terus kamu menilai si C itu seperti emang si B, itu juga salah juga, karena penilaian orang beda-beda. Bisa jadi si B ini nggak suka ke si C hanya karena satu hal kecil. Contoh misalnya kalau waktu dititipin makan siang nggak mau misalnya, terus nganggap si C ini orangnya sombong dan sebagainya, padahal si C ini orang sebenarnya baik. Nah, ingat, standar penilaian orang terhadap seorang itu beda-beda ya. Jadi jangan samakan. Jadi ketika kamu nggak suka, ya udah, kamu aja nggak suka, jangan ngajak orang lain. Ketika ada orang lain nggak suka sama seorang, ya udah, dia aja. Jangan kamu ikut-ikut terlarut di dalamnya. Fokus aja tetap produktif, fokus ke penyelesaian pekerjaan kamu, jangan terlalu ke dalam drama, jangan terlalu ke dalam konflik yang ada dalam dunia kerja. Itu yang harus kamu pahami. Nah, tips yang ketiga nih, masih lanjut dengan yang pertama. Ketika kamu nggak suka dengan seseorang di tempat kerja kamu, apapun dia, seperti apapun kamu nggak sukanya ke dia, ingat, pastikan yang kamu nggak suka itu adalah sifatnya aja, bukan orangnya, ya. Kita nggak suka dengan seseorang pasti karena satu sifatnya yang muncul, entah dia itu cuek, entah dia itu orangnya sombong dan sebagainya. Pastikan yang kita nggak suka hanya sifat sombongnya aja. Jadi ketika kita berbicara dengan si A ini ya, kita tahu dia orangnya terlalu songong, misalnya ngomongnya terlalu sombong, terlalu tinggi, kita jadi nggak suka gitu ya. Kita jangan nggak suka sama orangnya, kita nggak suka sama sifatnya aja. Jadi ketika dia mulai memunculkan sifat yang menyebalkan itu, kita menghindar. Jangan benci sama orangnya, jangan membuat satu sifat seorang membuat kamu penilaian dia secara utuh, karena pasti seorang punya sisi baik dan sisi buruk. Dan gini, kita nggak pernah tahu nasib seorang. Ketika kamu membenci orang hanya karena satu sifatnya, kamu benci dia sampai bahkan kamu menjelek-jelekan dia di depan orang lain, kamu ikut mempengaruhi orang lain untuk nggak suka dengan dia. Kita nggak pernah tahu nasib seseorang. Siapa tahu 5 tahun ke depan dia mungkin dulu sepantaran dengan kamu, dia mungkin junior kamu. 5 tahun ke depan dia bisa jadi dia jadi atasan kamu. Ya, kamu kan nggak tahu kebaikan apa yang dia perbuat. Kamu hanya melihat di
kejelekannya. Nah, itu tips yang ketiga. Kalau kamu terpaksa harus nggak suka dengan seseorang, ya pastikan kalau kamu nggak suka dengan sifatnya, bukan dengan orangnya. Jadi benci aja sifatnya, jangan orangnya. Karena someday, suatu hari kita pasti akan butuh dia. Suatu hari kita pasti akan butuh orang lain. Apapun itu, sekecil itu, kita pasti akan butuh orang lain. Nah, itu tadi 3 tips. Itu adalah aturan yang nggak tertulis di tempat kerja. Kalau kita kerja biasanya pakai aturan tertulis, kita tanda tangan setuju. Nah, ini beberapa aturan yang tidak tertulis yang bisa kamu terapkan dan harus kamu terapkan. Kalau saya sih berusaha menerapkan ini agar satu, saya nggak terpengaruh dengan keadaan di luar diri saya. Saya nggak terpengaruh dengan keadaan lingkungan sosial di tempat kerja saya. Tidak akan mempengaruhi produktivitas saya. Biar orang mau konflik, yang penting pekerjaan saya selesai. Karena itu esensinya kita bekerja, cepat selesai, cepat pulang, ketemu keluarga, besok kita mulai lagi hari yang baru. Nah, itu tadi 3 tips. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tips ini bukan menggurui, tapi hanya ingin membuka pikiran teman-teman dari sudut pandang saya. Ketika ada yang nggak sesuai, sekali lagi tulis di kolom komentar di bawah ini. Tulis aja kalau ada yang nggak setuju, berseberangan pendapat, monggo, nggak apa-apa, tulis aja. Sekali lagi terima kasih buat yang nonton video ini sampai selesai. Saya udah mau sampai ke tempat kerja. Dan sekali lagi saya minta tolong jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi agar kita lebih sering ketemu di video-video yang membahas tentang hal-hal sederhana yang membuat hidup kita berubah jadi lebih baik. Jadi itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya Indi Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.